Wabarakatuh yang terhormat pekerja karyawan di Rumah Sakit di Semarang. Perkenalkan, nama saya Perawat Nur Ainur Kidah. Saya dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan yang bertema pentingnya memakai APD. Sebelum melakukan promosi kesehatan, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi dan share screen. Yang pertama, apa itu alat pelindung diri? Di sini sebelumnya para audien bisa membuka leafletnya terlebih dahulu yang sudah dikirimkan melalui WA. Saya akan melanjutkan pembahasan. Apa itu alat pelindung diri? Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam bekerja yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja dan dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu manfaat dari alat pelindung diri. Untuk melindungi tubuh dari cedera atau bahaya pekerjaan yang dapat menyebabkan kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Sehingga penggunaan alat pelindung diri bermanfaat bukan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekelilingnya. Jadi alat pelindung diri sangat penting bagi kita maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, alat pelindung diri dibagi menjadi beberapa macam. Alat pelindung diri dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu alat pelindung diri yang digunakan untuk upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja. Kelompok ini disebut alat pelindung keselamatan industri. Alat pelindung diri yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah alat yang digunakan untuk melindungi seluruh tubuh. Yang kedua yaitu ada alat pelindung diri yang digunakan untuk mencegah terhadap gangguan keselamatan timbulnya suatu penyakit. Kelompok ini disebut alat pelindung kesehatan industri. Untuk yang kedua ini biasanya dipakai untuk tenaga kerja yang ada di industri. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis APD yang ada di rumah sakit. Ada beberapa macam jenis APD di rumah sakit. Yang pertama yaitu ada masker medis yang fungsinya untuk melindungi diri dari virus, bakteri, dan zat kimia. Yang selanjutnya ada pelindung wajah. Pelindung wajah ini melindungi wajah dan mata dari zat kimia berbahaya. Selanjutnya yaitu ada sarung tangan. Sarung tangan ini fungsinya untuk melindungi tangan dari cairan tubuh pasien atau bahan kimia. Selanjutnya ada kacamata khusus yang fungsinya untuk melindungi mata dari paparan kimia, sinar ultraviolet, dan uap panas. Selanjutnya ada penutup kepala yang fungsinya untuk melindungi kepala dari paparan mikroorganisme. Yang selanjutnya ada sepatu karet, fungsinya untuk melindungi kepala dari paparan mikroorganisme. Yang terakhir ada gaun medis, fungsinya untuk melindungi lengan dan tubuh dari paparan virus maupun zat kimia. Selanjutnya, ada akibat jika kita tidak memakai APD. Akibatnya jika kita tidak memakai APD yaitu akan meningkatkan angka kecelakaan kerja fisik. Faktor bahaya lainnya yaitu faktor kimia, faktor biologi, faktor bahaya fisiologi, faktor bahaya psikologi yang dapat membahayakan kita karena APD sangat penting bagi tubuh untuk melindungi tubuh dari cedera atau bahaya pekerjaan yang dapat menyebabkan kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi APD itu sangat penting bagi kita untuk melindungi kita dari
bahaya-bahaya yang akan terjadi. Baik, itu presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya Mbak Zanuba Mila, apakah ingin bertanya? Tidak. Baik, sepertinya Mbak Zanuba Mila sudah mengetahui betul dan paham mengenai APD ya Mbak ya? Iya. Baik, saya boleh bertanya-tanya Mbak? Boleh. Baik, Mbak Zanuba, bagaimana jika kita tidak memakai APD ketika kita bekerja Mbak? Apa dampaknya bagi kita dan bagi orang lain itu Mbak? Bisa dijelaskan Mbak? Dampaknya itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja bagi kita dan sekeliling kita. Baik, sepertinya Mbak Zanuba sudah memahami betul ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Zanuba atas jawabannya. Baik, itu tadi promosi kesehatan yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk mengakhirinya, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.